Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jorgi, mahasiswa Mercubuana Keranggan Teknik Sipil. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit bercerita tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Oke, apa sih sebenarnya pimpinan itu atau pemimpin? Jadi pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian tertentu dalam sebuah organisasi. Sementara kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu apa saja sih karakteristik kepemimpinan itu? Karakteristik kepemimpinan yang menurut saya penting yaitu yang pertama, tanggung jawab yang seimbang. Yang kedua, model peranan yang positif. Yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat, memiliki pengaruh yang positif. Dan yang terakhir juga mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Lalu kita bahas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah otokratis. Jadi pada gaya kepemimpinan otokratis, cirinya yaitu mengambil keputusan tanpa konsultasi orang lain dan mengharapkan kepatuhan orang lain melaksanakannya. Menurut saya, kepemimpinan otokratis ini tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang karena dalam hal mengambil keputusan tidak didasari pada konsultasi atau musyawarah ya. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Ya, kepemimpinan demokratis ini dalam hal mengambil keputusan melibatkan orang lain. Jadi keputusan dalam demokratis ini sifatnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu terbuka, bebas, dan non-direktif. Cirinya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan, menyajikan informasi tentang suatu masalah, dan memberikan kesempatan pada anggota tim untuk mengembangkan strategi masalah. Itu ciri pimpinan partisipatif. Lalu ada juga gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan. Jadi cirinya yaitu fokusnya ada pada tujuan. Dia bersifat kaku dan pembahasan strateginya hanya untuk masalah yang dapat menghasilkan kontribusi yang nyata dalam tujuan itu. Itu adalah ciri kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan. Lalu ada gaya kepemimpinan situasional ya. Cirinya menerapkan kepemimpinan berdasarkan faktor-faktor yang ada seperti pemimpin, pengikutnya, atau situasinya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan ciri kepemimpinan situasional. Lanjut, saya akan sedikit bercerita tentang apa sih hal yang menghambat timbulnya tim, yaitu menurut saya ada dua hal yang menghambat timbulnya tim yang tidak baik atau suatu organisasi yang tidak baik. Yang pertama jelas menurut saya adalah komunikasi yang tidak lancar. Dalam organisasi tentu sangat perlu adanya komunikasi yang dua arah. Jadi komunikasi yang membuat organisasi itu hidup. Itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Yang kedua adalah munculnya konflik. Konflik ini beraneka ragam dalam organisasi, seperti silang pendapat atau perbedaan pendapat pun dapat pemicu terjadinya munculnya konflik. Tentu hal itu harus dihindari. Makanya gaya kepemimpinan juga sangat berpengaruh dalam terhambatnya sebuah tim atau organisasi.
Nah, saya sedikit menggambarkan beberapa jenis konflik. Konflik yang pertama adalah konflik dalam diri individu, jadi dalam diri seseorang yang ada di tim tersebut. Yang kedua adalah konflik antar individu organisasi, jadi antara individu di dalam organisasi ini juga bisa terjadi konflik. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Nah, ini juga bisa terjadi bila mana seorang individu mungkin memiliki suara yang lebih berbeda daripada kebanyakan kelompok, akhirnya timbul sebuah konflik ya. Yang keempat, konflik antar kelompok. Ini tentu yang bahaya, konflik antar kelompok. Jadi jadi dalam satu organisasi muncul kelompok-kelompok baru yang akhirnya terpecah belah seperti itu ya. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi ini juga salah ya. Jadi antar organisasi yang seharusnya terikat dan saling membantu, tapi terjadi konflik, itu sangat, menurut saya sangat rugi ya, sangat menimbulkan kerugian antara kedua organisasi tersebut. Nah, kalau kita bahas tadi kan kita bahas konflik dalam organisasi, lalu kita juga akan bahas metode penyelesaian konflik tersebut. Nah, menurut saya ada beberapa metode. Yang pertama itu metode competition. Nah, metode competition ini satu pihak berusaha mencapai tujuan tanpa menghiraukan pihak lain. Jadi diadu ya, seperti itu kalau penyelesaian konflik seperti ini dalam hal competition. Lalu ada juga avoidance, yaitu satu pihak menarik diri atau berusaha menekan konflik yang terjadi. Nah, ini contoh yang bagus. Akhirnya ada satu pihak yang menarik diri atau menahan agar konfliknya tidak terjadi. Jadi metodenya seperti itu yang disebut dengan avoidance. Ada yang ketiga yaitu accommodation, yaitu dengan cara satu pihak mengalah dengan memenuhi tuntutan pihak yang lainnya. Tentu ini adalah suatu hal yang besar yang bila mana ini dilakukan satu keputusan yang besar untuk bisa menahan ego, mengalah dan memenuhi tuntutan pihak lainnya. Yang keempat ada compromise. Nah, ini yang bagus. Jadi kedua belah pihak sama-sama berkompromi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tentu hal ini bagus dalam gaya kepemimpinan demokrasi seperti tadi. Jadi sama-sama berdiskusi untuk mencapai satu hal yang diharapkan. Yang terakhir ada collaboration. Nah, collaboration ini berupaya memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Tentu ini juga bagus. Akhirnya konflik ini selesai dengan cara musyawarah mufakat, berkompromi, dan juga memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat ya. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya share tentang tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Tentu dalam kepemimpinan dan kerjasama tim perlu dilakukan berbagai atau perlu banyak variabel yang menentukan agar supaya kepemimpinan dan kerjasama tim ini berhasil. Dimulai dari tadi yang pertama, yaitu gaya kepemimpinannya seperti apa, lalu karakteristik timnya seperti apa, dan juga menghindari hal-hal yang menghambat timbulnya konflik dalam suatu organisasi. Lalu jika memang terjadi konflik, metodenya bagaimana dalam penyelesaian konflik itu dilakukan supaya
tidak ada pihak yang dirugikan ya, seperti itu. Oke, menurut saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.